Oke. 3, 2, 1. Is this on? Hello everyone! Thank you so much for joining this discussion. And let's see who's joining. Okay, so many people joined already. Hello there, thanks for waving. Halo Yusfi, halo Bahtiar, halo Divita, halo Dinta, halo Sonya, halo Riana, halo Pak Jaja, and hello, wow, Mas Soimun, halo. Okay, so I see that 29 people are joining already. So exciting. So yes, thank you. Semoga sinyal mendukung. Yeah. Okay, so before we go further, let me introduce myself first. My name is Dita. I am the engineer from Geoforce Indonesia. So this is very exciting night for us because it's our very first session nih ya, live di sini. So yeah, hello new people joining. I hope you get lots of fun and knowledge from this ya. So okay, let's see. Kita jadi hari ini akan talk. Actually, kita nggak akan heavy talk di sini. Kita akan have light discussion. Jadi di sini discussion kita akan menyenangkan dan juga nggak terlalu berat. Jadi di sini teman-teman yang sama sekali belum pernah mendengar atau yang sudah sering mendengar tapi nggak tahu apa sih itu geosintetik, you guys will get lots of things from here, okay? So aku juga mau remind kalian harus stay tune ya sampai akhir talk ini, karena nanti di akhir kita akan memilih 3 orang yang paling setia nih ya, udah nungguin dari kemarin talk kita juga, nanti akan mendapatkan OVO cash 300.000 untuk 3 orang pemenang. So it's really exciting, right? So stay tuned ya. Okay, so before we get into our talk a little bit more, okay, so I see 51 people are joining. It's very exciting. Nah, di sini nanti aku juga mau remind teman-teman bahwa nanti pada saat talknya udah mulai dengan pematerinya, we're gonna turn the comment section off, okay, untuk membuat talknya juga lebih kondusif. Tapi jangan takut karena teman-teman nanti bisa bertanya di Q&A section yang ada tombol pertanyaan di situ ya, teman-teman bisa langsung submit questions kayak gitu, dan nanti kita akan pilih beberapa untuk dijawab dengan pematerinya seperti itu. Okay, so I wanna talk juga a little bit more about geosynthetics, tapi kita belum mulai banget nih ya. We just wanna acknowledge what is just like bagaimana sih ini geosintetik ini tuh bisa tiba-tiba ada gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba nih gitu ya. Tentunya geosintetik ini memang material yang sekarang udah banyak penggunaannya, tapi like many years ago gitu ya, long time ago, dari zaman baheula nih, actually banyak yang juga udah menggunakan metode yang sebenarnya untuk perbaikan tanah, tapi mereka belum menggunakan what we call today geosynthetic, teman-teman. Jadi mereka masih menggunakan things seperti contohnya just cotton fabric untuk perbaikan jalan kayak gitu. Itu tuh kayak sekitar tahun 1900-an kayak gitu. But that's where the idea of geosynthetics came from kayak gitu. Jadi today we're gonna talk much more about types-nya, terus function-nya, dan juga aplikasinya itu di mana aja sih. We're gonna get into those things today with our lovely pemateri di sini ya, yang emang udah hits banget nih di Geoforce Indonesia kayak gitu. Nah, okay, so actually aku pengen ingetin lagi sekali lagi ya, jadi teman-teman do not go anywhere ya, karena nanti sampai akhir kita akan terus nih memantau satu-satu teman-teman yang udah ya, wish you're the lucky guy. Yang siapa nih teman-teman yang paling setia di talk kita hari ini yang akan mendapatkan OVO cash 100.000 untuk 3 orang pemenang kayak gitu ya. Okay, so actually kita langsung mulai aja kali di sini ya talk kita. Let me get into it.
Okay. We're actually waiting a little bit. Okay, so I hope that you guys have a really great evening with us. And this is our lovely pemateri of the day, Mbak Yashinta STNT. Halo, Halo Assalamualaikum. Mbak Yashinta, how are you? Alhamdulillah, sehat di sini. Okay, Mbak Yashinta. So can you say hello to our viewers today, sobat-sobat Geoforce kita nih? Can you say hi to them? Halo. Halo, Sobat GeoForce. Gimana Yes. kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Semoga semua Alhamdulillah, hari sehat-sehat dan Senin semangat ya, ya. Mbak ya. Semoga masih semangat karena ini adalah awal minggu, ya kan? Ini awal minggu Yes. kita mulai dengan mengisi materi yang bermanfaat, perkenalan geosintetik. Apakah itu geosintetik? Nah, harus stay tune sampai akhir. Yes, of Oke. course. Nah, Mbak Yas kan nih kita lihat nih ya di sini udah ada 69 orang yang antusias banget pengen tahu nih tentang geosintetik ya dari semua kalangan nih kayaknya ada nih ya aku lihat ya. Nah, so Mbak Yashinta, are you ready to start? Insya Allah ready. Okay, take it from here, Mbak Yash. Oke, baik. Oke, jadi kita langsung mulai perkenalan geosintetik ya, Mbak Dita. Yes. Oke, jadi untuk teman-teman yang di sini masih mahasiswa atau mungkin bahkan sudah kerja di dunia proyek, mungkin pernah satu atau dua kali mendengarkan kata-kata geosintetik. Apa sih geosintetik itu? Nah, pada Nah, dasarnya apa tuh, Mbak? geosintetik, betul. Jadi apa itu geosintetik? Geosintetik itu adalah sebuah material berupa lembaran, ya mostly lembaran digunakan untuk memperkuat tanah seperti itu. Jadi lembaran-lembaran yang berbahan dasar dari polimer plastik. Jadi geosintetik itu berupa plastik seperti itu yang digunakan untuk memberikan perkuatan kepada tanah. Nah, untuk spesifikasinya perkuatan seperti apa? Nah, nanti akan dijelaskan. Seperti Oke itu. deh. Nah, kita langsung masuk ke fungsinya kali Mbak, yang udah sering banget berkeliaran nih fungsinya Hmm. geosintetik itu apa aja sih Mbak? Baik. Jadi untuk fungsi geosintetik sendiri itu ada 5. Jadi dari geosintetik yang gunanya untuk memperkuat tanah tadi, itu fungsinya ada 5 yang paling utama. Yang pertama itu adalah filtrasi. Nah, dari kata-kata filtrasi itu, otomatis yang ada di pikiran kalian pasti menyaring. Ya, betul kan? Fungsinya adalah menyaring. Jadi geosintetik berfungsi air. Jadi agar air tersebut bisa melewati kedua belah layer seperti itu. Jadi ada layer atas perlu si airnya harus turun ke bawah. Nah, itu geosintetik lah yang berfungsi untuk mengalirkan air seperti itu. Nah, yang kedua fungsinya adalah drainase. Jadi geosintetik ini berfungsi untuk membuat aliran air melewati tanah yang memiliki permeabilitas yang lebih rendah. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah fungsi apa yang dipisahkan, yaitu dua jenis material, yaitu tanah yang bagus dan kualitasnya yang lebih buruk seperti itu. Oke, next. I think we have a trouble Yaitu with connection. memberikan oke, mungkin
Okay, Mbak Yash, are you still with me? Seems we're having a little bit connection problem. Halo, Okay. tes tes sudah Hello, connect lagi, yes, yes, Mbak Dita? yes. Yes, I can hear you. Please continue, Mbak. Oke, baik. Oke, tadi sudah sampai di Okay. fungsi keempat ya, yaitu fungsi steel ini untuk memberikan, menambahkan kuat geser tanah, sehingga tanah meningkat kekuatannya, seperti itu. Nanti akan dijelaskan material apa dimaksud memberikan perkuatan, nah itu nanti untuk session selanjutnya. Lalu yang terakhir ini adalah geosintetik yang digunakan untuk sebagai kontrol erosi. Nah, kontrol erosi itu apa sih? Jadi untuk melindungi lereng agar lapisan lereng tersebut tidak terhanyut oleh air limpasan yang lewat di atas lereng. Nah, itu geosintetik bisa digunakan sebagai ini apa seperti lapisan penahan ya. Okay. Seperti itu. Okay, so jadi itu 5 main purpose ya dari geotekstil ini. Jadi Betul, fungsi-fungsinya. Okay. betul sekali. Nah, tadi kan kayaknya ada beberapa jenis geosintetik yang Mbak sebutkan ya. Nah, Betul. kita langsung aja kali ya Mbak masuk ke jenis-jenisnya nih, so we can have a more in-depth discussion. Okay. Betul, betul, betul. Baik, bisa langsung ditunjukkan Mbak Dita untuk jenis Material apa nih? geosintetik. Betul, yang paling utama geosintetik itu ada 8 kategori, yaitu yang pertama adalah geotextile. Oke, geotextile. Betul, This jadi one, geotextile mungkin this kurang one ke also. atas sedikit Dita gambarnya, ya. Jadi ada 2 jenis geotekstil yang paling umum, yaitu geotekstil woven dan non-woven. Okay. Mbak Yash, are you still with me? Halo, Mbak Yash. Halo, aduh sinyalnya keputus-putus ya. Oke, it's okay, Udah nyambung continue. lagi ya ini. Oke, pegang Mbak Dita sekarang ini dari 2 jenis geotekstil tadi. Berwarna hitam ini adalah geotekstil woven, atau bahasa Indonesianya teranyam atau anyaman sama saja. Nah, sedangkan yang dipegang satunya Mbak Dita yang berwarna Yes. putih itu adalah geotekstil non-woven. Untuk bentuknya dia segi karpet putih. Nah, betul. Itu adalah geotekstil non-woven ya. Betul sekali. Nah, ya. Mungkin bisa ditunjukkan Mbak Dita untuk geogrid. Geogrid. Let me see. Material geogrid. Betul. Yang ini dulu kali ya, Mbak. Klasifikasi kedua adalah geogrid. Material yang termakan di dunia proyek. Ya, betul. Nah yang nampak ada yang seperti lentur. Nah, betul, kebetulan Ini yang yang lebih dipegang Mbak kaku, Mbak. Dita sekarang. Betul. Nah, yang lebih ini dia adalah memiliki bahan dasar polipropilin. Nah, dari dua sisi sumbu yang dipegang Mbak Dita ini karena segi ya bentuknya di situ. Nah, itu Halo Mbak Yash. Are you still with me? termasuk klasifikasinya geogrid
Tial. Atau I'm here, Dita. Dita sudah Halo Mbak, nyambung lagi ya? iya, Hai. bisa diulang nggak Mbak? Oh ya, untuk sumbu tadi ya, karena dua sumbu X dan Y-nya dia sama panjang, bentuknya persegi, jadi geogrid tersebut dinamakan geogrid biaksial seperti itu. Lalu untuk yang satunya tadi Mbak Dita yang lebih lentur, iya betul. Yang lebih lentur ini dia adalah geogrid uniaksial dengan bahan polyester. Nah, dia ada eh, anyaman benang yang lebih tebal. Betul, anyaman benang yang lebih tebal itu berarti dia memiliki kuat tarik yang lebih tinggi daripada yang lebih tipis anyaman Y-nya. Iya, yang ini. Jadi dia lebih lentur memang. Baik, ditunjukkan selanjutnya Mbak Dita untuk GeoNet. Yang ketiga adalah GeoNet. Ini di sini geonetnya. Ya, betul, betul, betul. Jadi GeoNet itu biasanya dia diklasifikasikan berdasarkan ketebalan karena fungsinya untuk mengalirkan air seperti itu. Jadi semakin tebal, Halo Mbak Yas. Gimana Mbak Yas? jadi untuk GeoNet itu diklasifikasikan menurut ketebalan. Jadi semakin tebal, Oke. air akan semakin mudah mengalir di GeoNet. Oke, selanjutnya ditunjukkan untuk material geomembran ya. Mungkin ada Membran. iya. Sepertinya ada masalah tadi Mbak Yas. Boleh dijelasin lagi? Halo Mbak Yas. Halo Mbak Dita, sudah connect lagi. Geoforce koneksinya putus nyambung. Oke, baik selanjutnya untuk material yang dipegang oleh Mbak Dita ini adalah geomembran ya. Mungkin ada yang sudah pernah tahu geomembran itu adalah fungsinya adalah untuk lapis kedap. Bisa untuk sampah, air bersih, untuk embung, sungai, dan lain-lain. Jadi dia ketebalan klasifikasinya geomembran, tapi fungsinya hanya satu untuk lapis kedap seperti itu. Oke. Yap. Oh, untuk selanjutnya, Yes. oh ya ini untuk selanjutnya kebetulan materialnya saya yang bawa. Oh iya. Itu juga ada. Ini adalah vertical drain. Ya, oke. Jadi materialnya juga sama. Jadi vertical drain ini termasuk dia sebenarnya termasuk geokomposit ya karena terdiri dari dua. Ada lapisan core, betul. Lapisan core yang dalam dan lapisan luar, filter. Oke, the connection. Ya, boleh dilanjut Mbak. Ah, sudah lanjutin ya. Jadi untuk fungsi lapisan filter untuk menyaring air yang masuk agar
tanah, tidak ikut naik ke atas. Nanti akan saya jelaskan lagi fungsi dari vertical drain ini sebentar lagi di fungsi geosintetik. Tampilkan untuk clay liner. Nah, seperti apa sih geosintetik clay liner itu? Nah, ya. Jadi geosintetik clay liner itu terdiri dari dua material, yaitu dua lapis geotextile non-woven, dan di tengahnya ada lapisan clay-nya. Betul, jadi lapis clay itu berfungsi sebagai lapisan kedap juga. Fungsinya hampir sama dengan geomembran. Jadi untuk lapisan kedap. Dan ini lebih Oke, tebal ya Mbak baik. ya, daripada geomembran. Betul, betul. Karena di dalamnya ada. Geomembran dia lebih tipis. Betul. Jadi secara proses pengangkutan ke proyek lebih efisien menggunakan geomembran. Tapi lagi ke lokasi proyeknya ini untuk sebagai apa lapisan kedapnya seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Dita. Yes. Selanjutnya nih yang ketujuh. Materialnya adalah geosel. Nah, geosel nih apa sih? Bentuknya seperti apa? Nah, jadi geosel ini dia masih seperti lembaran ya, seperti geosintetik yang lainnya. Nah, tapi fungsinya dia harus dibuka dulu sebelum digunakan. Ya, seperti itu. Jadi fungsinya dia harus dibuka, lalu diisi dengan batu, agregat, atau tanah, pasir. Nah, setelah itu digunakan sebagai jalan akses atau sebagai pelindung lereng, nah macam-macam fungsinya dari geosel. 3 dimensi ya, Mbak Dita ya. Iya, geosintetik yang 3D sebenarnya karena dia punya ketinggian ya di sini. Betul, betul. Dan ketinggian itu tadi tebalnya itu termasuk klasifikasi geosel berdasarkan fungsinya nanti seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah geokomposit. Geokomposit sendiri itu adalah gabungan antara dua material geosintetik, bisa tekstil, woven dan non-woven. Nah ini ya, seperti yang dipegang Mbak Dita sekarang, ini dia adalah gabungan antara yang hitam, itu adalah geotextile woven. Ya, nah sedangkan yang baliknya itu adalah geotekstil non-woven seperti itu. Jadi dia memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai separator dan stabilisator dalam satu produk. Seperti itu. Jadi dia memiliki kekuatan juga bisa menyaring material tadi, entah air. Halo Mbak Yoshinta. Halo. I think we have a problem with the connection. Halo Mbak. Halo. Oke, so tadi kita udah lihat ya semua jenis-jenis dari geosintetik yang memang sebenarnya di luar sana lebih banyak lagi jenisnya kayak gitu. Nah, hari ini kita mencoba mengupas tentang 8 yang tadi. Nah, oke, kita lanjut aja kali ke topik selanjutnya ya, Mbak Yash. Halo Mbak Yash. Hai Dita, mohon maaf sinyalnya putus-putus nih. It's okay, pokoknya kita di sini masih semangat ya Mbak ya. Nah, di sini kita
tentunya udah kepo banget nih ya. Tadi kan kita udah lihat jenis-jenis dari geosintetiknya. Nah, tapi untuk aplikasinya di lapangan tuh kayak gimana sih? Apakah ada satu material yang bisa digunakan di beberapa project kayak gitu, dan juga apakah ada masalah-masalah yang membutuhkan lebih dari satu macam geosintetik kayak gitu. Nah, sekarang coba kita eh, langsung aja kali ya Mbak ke pengaplikasian dari geosintetik tersebut apa aja sih kayak gitu. Halo Mbak. Hello. Okay. Are you ready to go on the next discussion, Mbak? Sorry banget nih Sobat Geoforce, we're having a little bit technicality with the signal. Oh ya, I still want to remind you guys to stay tune sampai akhir ya, karena jangan lupa nih ada OVO Cash buat teman-teman sekalian, dan jangan lupa teman-teman untuk hit the question mark di situ kalau teman-teman pengen nanya kayak gitu. Oke, Mbak Yash. Are we ready? Halo? Halo Mbak Yash. Okay, seems that Mbak Yashinta is having a little bit technicality with her signal. So, sambil kita menunggu Mbak Yash, kita have a little talk aja kali ya di sini, juga kita lihat dari penanyanya juga udah pada antusias nih ya, udah banyak juga yang bertanya di sini. Tapi kita akan tunggu sampai akhir discussion kita untuk memilih penanyanya nanti. Oke. Okay. Nah, teman-teman di sini masih pada semangat nggak sih? Let me just... Oke. Ditunggu sebentar ya, Sobat Geoforce ya. Oh iya, thank you so much for the kind words, teman-teman sekalian ya. I'm reading some of your comments right now, and some are very, very excited to join our talks today. Teman-teman, aku pengen nanya juga dong. Di sini teman-teman siapa nih yang masih semangat dan pengen OVO Cash? Oke. We're still waiting for Mbak Yashinta a little bit. Okay, so I think we're gonna jump into the next discussion a little bit more. Just to wait for Mbak Yashinta. Oke, di sini jadi teman-teman tentunya pasti udah pernah mendengar dong tadi, karena juga udah dikasih tahu juga ya dari fungsi-fungsinya dan juga dari jenis-jenisnya sendiri. Nah, jadi dari geosintetik tersebut, geosintetik itu memang memiliki banyak sekali aplikasinya di lapangan seperti itu ya. Seperti contohnya nih, diingat nih ya teman-teman, bisa tadi untuk drainase dan filter untuk aplikasinya di lapangan, kemudian untuk struktur hidrolis juga seperti contohnya untuk di bangunan-bangunan seperti di bendungan kayak gitu.
juga bisa untuk erosion control tadi, dan juga bisa untuk jalan akses tanpa perkerasan, so unpaved roads. Halo Mbak Yash. Hai, mohon So maaf glad to have you koneksinya. back. Mohon maaf koneksinya. Dari mana ya kita tadi bahasnya? Masih Oke, lanjut nggak nih? we already jump to the next discussion tentang Oke. pengaplikasiannya nih Mbak. Oke, baik. Aku langsung aja nih ya. Iya, dilanjut aja Mbak langsung. Oke, lanjut. Oke, jadi dari material geosintetik yang tadi sudah disebutkan jenis-jenisnya apa saja. Nah, sekarang yang paling penting itu aplikasinya. Nah, Tentunya. di mana sih kita bisa menggunakan material geosintetik ini? Nah, saya bisa bilang kalau material geosintetik ini bisa digunakan almost everywhere, di mana aja bisa pakai geosintetik, tergantung kasusnya. Bisa mulai dari pantai, dari pertanian, pertambakan, ya dimanapun lah, hampir semuanya bisa menggunakan material geosintetik. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, saya detailkan ya. Yang pertama, untuk drainase dan filtrasi tadi, material yang digunakan itu adalah geotextile woven seperti itu dan geonet gabungan keduanya. Nah, sedangkan untuk kontrol erosi kita menggunakan geomat atau geosel. Kontrol erosi itu adalah yang tadi sudah dijelaskan, melindungi lereng dari limpasan air sehingga lereng tidak mudah tergerus seperti itu. Lalu selanjutnya jalan akses tanpa perkerasan. Nah, menggunakan material apa sih untuk jalan akses tanpa perkerasan ini biasanya ada di perkebunan ya. Jalan akses yang tanpa perkerasan jadi tidak permanen seperti itu. Geotextile non-woven bisa menggunakan yang woven juga bisa. Geosel juga bisa digunakan di jalan akses tanpa perkerasan. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan material geoframe. Geoframe itu hanya Geoforce kebetulan yang punya sebagai dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah tapi dari material geosintetik, Geoforce yang bisa bikin seperti itu. Jadi dinding kekuatan tanah tapi tanpa menggunakan beton. Nah, yang biasanya kita pelajari waktu kuliah itu dinding perkuatan tanah kan biasanya menggunakan beton ya atau lalu selanjutnya untuk reklamasi pantai. Nah, reklamasi pantai ini bisa menggunakan yang namanya geotube. Jadi dia seperti bentuknya seperti guling. Dia besar, panjangnya 20 meter. Dia untuk menahan pasir yang datang bersama dengan ombak secara alami untuk menahan pasir tersebut agar tidak habis terhempas oleh abrasi air laut seperti itu. Lalu selanjutnya ini sebenarnya banyak banget, jadi mungkin kalian bisa tanya lagi apa kira-kira proyek apa yang nggak menggunakan geosintetik ini mungkin hampir nggak ada. Semua proyek sekarang udah banyak yang menggunakan geosintetik seperti itu. Aku lanjut ya untuk konstruksi rel kereta api, untuk timbunan di atas tanah yang lunak, lereng di atas tanah yang tidak stabil, itu semuanya bisa menggunakan geotextile, gabungan antara geotextile woven dan non-woven. Seperti itu. Lalu untuk pengolahan limbah, tempat pembuangan akhir, dan lain-lain, itu bisa menggunakan geomembran. Jadi fungsinya untuk melapisi agar sampah apa ya istilahnya limbah berbahaya itu tidak masuk ke mana namanya air tanah.
Seperti itu. Jadi harus dilapisi menggunakan geomembran. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah tambak ikan dan udang. Nah, mungkin ada yang pernah dengar tambak ikan dan udang itu menggunakan, kalau biasanya itu menggunakan lapisan ini ya, terpal. Nah, untuk menggunakan geomembran ini dia otomatis lebih tahan lama karena dia lebih awet, otomatis bisa digunakan berkali-kali. Nah, itu bisa menggunakan geomembran untuk tambak ikan dan udang seperti itu. Lalu untuk konsolidasi. Nah, sebelumnya apakah konsolidasi tanah lunak ini bisa dipercepat? Nah, itu sangat bisa digunakan vertical drain. Kalau zaman dulu mempercepat konsolidasi itu menggunakan sand well. Jadi tanah itu dilubangi lalu diisi dengan pasir, lalu air mengalir ke pasir tersebut, lalu dengan pasir dialirkan lagi ke atas. Nah, itu teknologi zaman dulu seperti itu menggunakan sand well. Nah, sedangkan untuk saat ini bisa menggunakan vertical drain yang ini tadi sudah saya tunjukkan. Jadi dia fungsinya untuk mempercepat konsolidasi. Jadi ditancapkan ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu kurang lebih ya 20 rata-rata 20 sampai 25 meter dia ditancapkan ke dalam tanah. Lalu untuk mengalirkan air, jadi air melewati lalu dialirkan ke atas dan seperti itu. Lebih mudah tercapai dengan menggunakan material vertical drain ini. Seperti itu. Sudah cukup sepertinya Mbak Dita contoh ini. Oke. Penggunaan geosintetik untuk proyek-proyek kita temui. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa ke questions langsung. Mungkin ada proyek yang saya terlewat tadi. Penggunaannya mungkin geosintetik bisa digunakan sebagai apa, terus desainnya nanti juga bagaimana. Nah, itu bisa langsung ke question box di bawah ini. Oke. Kita langsung lanjut ke next discussion dulu kali ya Mbak ya. Oke, selanjutnya. Jadi setelah mengetahui fungsi dari geosintetik tadi, fungsinya sangat banyak. Fungsi sangat beragam, mulai dari laut sampai ke pegunungan bisa menggunakan material geosintetik. Nah, ini dari tadi yang diomongin geosintetik terus. Nah, sedangkan apa sih yang kelebihannya sebenarnya material geosintetik ini? Jadi yang pertama, otomatis kelebihannya dia adalah mudah untuk digunakan. Jadi karena dia bentuknya lembaran, jadi dia digulung, ditransportasikan ke lokasi proyek, lebih mudah untuk digunakan, efisien, murah apabila dibandingkan dengan material fungsi memperkuat tanah seperti itu. Nah, geosintetik itu fungsinya dia lebih murah, efisien, dan bisa digunakan di mana saja. Dan desainnya juga mungkin Mbak Dita bisa mendesain apapun dari produk geosintetik untuk case apapun, betul ya Mbak Dita ya? Memang banyak sekali Mbak case-nya. Betul sekali. Dan terutama geosintetik ini bisa digunakan berkali-kali apabila syaratnya satu, apabila dia tidak rusak, robek. Jadi dia bisa seperti geomembran tadi untuk tambak. Nah, dia bisa digunakan untuk panen ikan atau panen udang kali-kali. Jadi
bisa menghemat penggunaan lapisan kedap yang biasa digunakan, misalkan dibandingkan dengan terpal seperti itu. Oke. Oke, Mbak Yash, so thank you so much for all the things that you have told us. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab aja kali ya, Mbak. Jadi tadi aku sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang menarik banget nih ya. There are like Silakan. 25 questions gitu ya. Oke, so langsung aja kita ke pertanyaan pertama nih ya, Mbak ya. Nah, pertanyaan pertama kita ini dari Kevin dan Jessica nih ya, katanya ya, mereka berdua nih dari Jakarta. Nah, mereka di sini, Mbak Yash, mohon dijelaskan nih ya, bagaimana sih cara memilih material apa yang tepat sesuai dengan kasus geoteknik yang ada nih, kayak gitu. Jadi ceritanya mereka berdua punya kasus, lalu kita sebagai provider geosintetik bagaimana begitu ya Mbak Dita ya? Iya. Jadi langsung saja saya jawab. Jadi yang pertama itu yang kami harus dapatkan untuk konsultasinya. Bisa banget konsultasi dengan kami mengenai desain engineering. It's bisa. Halo Mbak Yash, are you still with me? Bisa dilanjutkan, Mbak? Lanjut lagi. Jadi yang harus disiapkan Halo Mbak Yash. Sorry Mbak Yash, can you repeat? Bisa diulangi Mbak, tadi sepertinya we having technical difficulty. Lagi ya. Jadi yes. Tahap aku ulangi lagi ya. Jadi tahap pertama yang harus disiapkan memulai sesi konsultasi terhadap case geoteknik apa yang dihadapi. Sondir. Halo Mbak Yash. Gimana Mbak Yash? Halo Mbak Yash, can you repeat the last sentence? Hai, dah ya nyambung lagi. Untuk tahap pertama yang harus disiapkan adalah data tanahnya, sondir, borlog atau anything yang paling basic. Data laboratorium itu harus disiapkan. Foto, lokasi, dan ya mungkin lebih lengkap lagi mungkin ada topografinya dan lain-lain itu harus di-provide ke kami. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus dijelaskan akan dibangun apa, struktur apa di atas tanah tersebut. Jadi kita bisa mengetahui bebannya kira-kira akan berapa yang ditanggung oleh tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu, seperti itu. Jadi kita bisa nanti menentukan langkah perbaikan apa dan material apa yang sesuai dengan kasus geoteknik yang sedang dialami, seperti itu. Oke. So, next kali ya Mbak. Silakan. Tadi sudah tadi aku cukup jelas ya mungkin untuk yang pertama. Jadi engineer nanti Mbak Dita dan tim akan menerbitkan desain proposal engineering yang bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Seperti itu. Mungkin next Mbak Dita, pertanyaan yang kedua
Ini rencananya kita mau jawab berapa pertanyaan ya, Mbak Dita ya? Kita jawab 3 dulu kali ya Mbak, terus nanti kita lihat Oke. waktunya berapa lama lagi. Oke, baik. Terus Next. next question nih. Mm-mm. Next question is, produk apa yang biasa digunakan untuk memperbaiki tanah lunak nih Mbak? Karena kan di Hmm. Jakarta, di Indonesia nih, Hmm, tanah hmm, lunak itu hmm. kan sangat banyak kasusnya ya. Hmm, Nah ini produk apa betul. sih yang tepat sebenarnya untuk tanah lunak ini? Oke, sebenarnya saya punya dua jawaban untuk tanah lunak ini. Yang pertama yaitu untuk mempercepat proses konsolidasi. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mempercepat konsolidasinya menggunakan materi vertical drain. Ini tadi ya. Proses konsolidasinya. Nah, biasanya tipikal waktu untuk digunakan treatment yang menggunakan vertical drain ini untuk mengeluarkan airnya ya dari dalam tanah keluar itu kurang lebih ya let's say 3 sampai 9 bulan tergantung banyak uh, itu ya jawaban yang percepat proses konsolidasinya. Nah, apabila ini jawaban yang kedua, apabila tidak ada waktu untuk mempercepat proses konsolidasi atau beban di tanah lunak tersebut hanya sementara. Nah, itu bisa menggunakan geotekstil non-woven, tapi yang memiliki kuat tarik tertentu, seperti itu. Jadi, bisa digunakan sebagai treatment temporary-nya. Nah, kalau untuk vertical drain ini, treatment-nya cenderung lebih costly ya, karena dia butuh waktu, dia butuh, ya otomatis memasang vertical drain ini juga membutuhkan biaya yang lebih banyak daripada yang temporary tadi. Tapi untuk yang temporary tadi kekurangannya dia tidak bisa mengatasi ya istilahnya, mengatasi problem tanah tersebut. Jadi penurunan masih akan tetap ada, tapi penurunannya akan seragam karena diratakan oleh geostyle non-woven tadi yang memiliki kuat tarik tertentu. Seperti itu. Oke. Halo Mbak Yashinta, are you still with me? Lanjut lagi Mbak Dita. Mungkin tadi jawabannya sudah cukup jelas ya untuk Ya, penanyanya tadi. Mana tadi Mbak Dita yang nanya konsolidasi? tadi dari Ibu Nindi di Jakarta. Oke, baik. Pertanyaannya yang sangat menarik, Oke, Ibu Nindi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. ya. Boleh dilanjut, Mbak Dita? Oke, sebentar. Nah, jadi di sini ada pertanyaan dari Hmm. Kurnia underscore NRBP. Nah, Oke. geosintetik ini bisa didapatkan di mana ya? Oke, jadi langsung saja geosintetik itu bisa Dan adakah faktor geosintetik didapatkan. yang ada dan musnah? Oke. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama ya, didapatkan di mana? Nah, didapatkannya otomatis di distributor produk geosintetik, salah satunya Geoforce Indonesia. Bisa langsung kontak website kami, ada di linknya ada di bio. Langsung ngecus di atas ya, link di bio, Geoforce Oke. Indonesia. Ada nomor teleponnya juga di sana. Kalau ingin mendapatkan geosintetik, bisa langsung menghubungi nomor tersebut. Nah, untuk pertanyaan kedua, faktor geosintetik ini ada dan musnah. Ini maksudnya uh, musnah gimana ya? Kok? Karena geosintetik ini bahan dasarnya adalah plastik. Jadi selama pabrik masih bisa memproduksi geosintetik, otomatis geosintetik masih akan tetap ada seperti itu. Oke. Mungkin jawabannya bisa menjawab pertanyaan ya Mbak Kurnia Sekarang underscore oh, kita masih punya waktu RBD. 5 menit. Oke. Oke, baik. Mungkin next pertanyaannya Mbak Dita kalau masih ada waktunya. Iya, kita masih punya 5 menit. Kita coba jawab satu lagi kali ya, Mbak ya. Oke, silakan.
Dari Mbak Rika Meka 13. Mbak Yash, apa sih beda woven dan Oke. non-woven? Serta kapan harus menggunakan masing-masing material tersebut? Oke, jadi bisa sambil ditunjukkan Mbak Dita untuk materialnya, woven dan Oke. non-woven tadi. Jadi kalau untuk bedanya, yang woven sebelah mana Woven. ya? Iya, yang woven, Halo Mbak. Ini non-woven dan ini. ya, yang woven. Halo Mbak Yash. Halo Mbak Yash, suaranya sepertinya tidak terdengar nih. Putus-putus. Boleh diulang, Mbak? Halo Mbak Yash. Mbak Yash. Halo Mbak Yash, are you still with us? Halo. Oke, jadi Sobat Geoforce, di sini ini ada geotextile non-woven di sini, dan ini adalah yang non-woven. Dan ini ada yang woven, sorry yang hitam ini. Nah, jadi bisa dilihat ya, yang woven ini memang dia dibuat dari filamennya ini di uh, woven. Apa ya woven itu? Dianyam, sorry, Sobat Geoforce. Nah, kalau yang ini, yang non-woven ini, di sini dia benang-benangnya itu dia di needle punch seperti itu ya. Jadi dia tidak dianyam menjadi anyaman, tapi dia ini seperti dicetak needle punch seperti itu ya, di press seperti itu. Nah, Mbak Yashinta, sudah bisa mendengar saya, Mbak? Halo? Nah, oke, sambil menunggu Mbak Yash di sini. Halo, Mbak Yash. Jadi memang yang woven ini memiliki kuat tariknya di sini yang saya tunjukkan jauh lebih tinggi. Ini Oh iya, suaraku nggak kedengeran ya? Iya. Everybody, can you hear me? Maybe I need to turn the comment section on. Hello, can you guys hear me? Hello guys, can you hear me? Okay, so okay. Thank you, bisa dengar, bisa dengar. Oke. Okay. Nah, jadi di sini tadi juga udah dijawab sama Mbak Yashinta dari beberapa pertanyaannya, dan we really waktu kita sudah hampir habis nih ya kawan-kawan. Jadi kita sepertinya nih harus sampai sini saja. Nah, oh iya, tadi kan juga teman-teman kan udah kita janjiin untuk siapa pemenang giveaway kita kali ini. Nah, untuk pengumuman pemenangnya ini aku harus pilih dulu nih ya teman-teman. Nah, di sini nanti akan diumumkan di IG story kita jam 9 malam, seperti itu. Oke, so Mbak Yashinta, any good last words for the viewers? Okay, it seems like Mbak Yashinta is having a technical difficulty. Oke, so teman-teman, jadi kalau misalkan Sobat Geoforce semua masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih, yang masih kepo jawabannya kayak apa, teman-teman bisa menghubungi sales di Geoforce juga, dan juga teman-teman untuk infonya kalau pengen baca-baca dulu, bisa di www.geoforce-indonesia.com. Also check out our Instagram, obviously, Geoforce Indonesia, and then our Facebook, Geoforce Indonesia, and see some of our videos in YouTube, Geoforce Indonesia too. Oke deh teman-teman, so it's really sad that it's coming to an end, tapi we will have another Geoforce Indonesia. So jadi teman-teman
gak perlu takut. Dan teman-teman, thank you so much for listening sampai akhir. We really hope that you guys can join us in our next session live. Oke, so live kita juga akan di-save. Jadi kalau teman-teman pengen lihat dan nonton lagi, teman-teman bisa check out di our Instagram. Oke, so that's all from me and Mbak Yashinta. Kita pamit dulu, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!